Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrul Zikrila. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan teknik mesin angkatan 2019. Di sini saya ingin mencoba sedikit menjelaskan tentang apa itu ulir, materi ulir, dan bagaimana cara membuatnya. Oke, baiklah teman-teman, yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu bagian definisi ya teman-teman. Definisi ulir ini teman-teman merupakan bentuk bidang miring heliks ya teman-teman. Heliks adalah kurva yang ditentukan dengan memindahkan sebuah titik dengan kecepatan sudut dan linier seragam di sekitar suatu sumbu. Ulir memiliki 3 fungsi dasar dalam sistem mekanis, antara lain untuk menyediakan kekuatan penjepit atau pengikat. Yang kedua, membatasi atau mengontrol gerakan. Yang ketiga adalah mengirimkan daya. Selanjutnya, setelah definisi, teman-teman harus tahu istilah-istilah pada ulir. Yang pertama istilahnya yaitu diameter nominal. Diameter nominal ini teman-teman lebih dikenal sebagai label daripada ukuran. Sebagai contoh, ulir dengan diameter nominal 10 mm, baik ulir luar ataupun ulir dalam, diameternya tidak benar-benar 10 mm teman-teman. Faktanya, diameter baut sedikit lebih kecil ya teman-teman daripada diameter mur. Begitupun sebaliknya, diameter mur sedikit lebih besar daripada diameter baut ya teman-teman. Apa yang terjadi jika diameter ulir pada baut itu lebih besar daripada diameter ulir pada mur? Ya tidak masuklah teman-teman, karena secara kasat mata yang telah kita lihat, baut lebih kecil, harus lebih kecil daripada mur. Itu baru sinkron ya teman-teman. Selanjutnya adalah pitch. Pitch ini adalah jarak puncak ulir ke puncak ulir di sebelahnya atau puncak ulir berikutnya dalam satu putaran. Selanjutnya yang ketiga adalah crest. Crest adalah puncak ulir pada ulir eksternal atau lembah ulir pada ulir internal. Yang ketiga yaitu major diameter. Major diameter adalah diameter terbesar pada ulir. Minor diameter itu yang kelima, istilah yang kelima. Minor diameter adalah diameter terkecil pada ulir. Jadi major dan minor ini adalah satu kesatuan tetapi memiliki arti yang berbeda. Kalau major itu yang paling besar kan teman-teman, dan sedangkan minor itu diameter yang terkecil. Oke teman-teman, selanjutnya adalah pitch diameter. Pitch diameter merupakan diameter nominal rata-rata diameter major dan minor. Apa tadi major dan minor? Yaps. Kalau major itu adalah diameter terbesar dan minor itu diameter yang terkecil. Oke, selanjutnya teman-teman, yang harus kita ketahui lagi dari istilah daripada ulir itu adalah treat angle. Treat angle atau sudut ulir merupakan sudut antara dua dinding ulir yang berdekatan. Selanjutnya adalah kisar atau lead. Kisar atau lead ini teman-teman adalah jarak linier ulir yang bergerak satu putaran. Sebagai gambaran, Anda dapat melilitkan benang ya teman-teman. Anda dapat melilitkan benang pada silinder sebanyak 1 lilitan dengan syarat benang tersebut tidak saling bertemu. Sehingga
membentuk sebuah celah atau gang. Sebuah celah. Setelah dililit, benang tersebut dibentangkan ya teman-teman. Dibentangkan sehingga diketahui jarak linier ulir dalam satu putaran. Selanjutnya, standarisasi ulir. Ulir telah distandarisasikan untuk memudahkan penggunaannya. Pada tahun 1948, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada menetapkan sistem untuk ulir dengan dimensi inci. Sistem tersebut adalah rangkaian ulir unifit yang terdiri dari spesifikasi ulir unifit coarse, unifit fine, unifit extra fine. British Standard Institution memiliki spesifikasi ulir Whitworth atau BSW. Selain inci, ulir metrik juga distandarisasi. Spesifikasi ulir metrik diberikan melalui standar ISO. Berikutnya teman-teman, bentuk ulir. Bentuk ulir adalah klasifikasi berdasarkan profil penampang ulir. Bentuk ulir standar ini teman-teman untuk ulir satuan inci di Amerika Serikat adalah bentuk ulir unifit atau UN. Bentuk ulir ini dicirikan dengan sudut ulir 60 derajat, crest puncaknya datar, dan root yang membulat. Nah teman-teman, tadi sudah definisi, sudah juga istilah-istilah. Selanjutnya adalah jenis-jenis ulir ya teman-teman. Yap, berdasarkan letaknya, ulir dibagi menjadi dua jenis. Kedua jenis tersebut yaitu ulir luar dan ulir dalam. Ulir luar juga disebut sebagai ulir eksternal atau external thread. Sedangkan ulir dalam bisa disebut dengan istilah ulir internal atau internal thread. Contoh ulir luar adalah baut, sedangkan contoh ulir dalam adalah mur. Kedua jenis ulir ini teman-teman saling berpasangan supaya ikatan dapat terjadi. Bukan ikatan apapun, tetapi ikatan antara baut dan mur. Berdasarkan jumlah awalannya, terdapat jenis ulir tunggal dan ulir ganda teman-teman. Ulir tunggal ini memiliki jarak pisah, jarak celah yang sama dengan celah kisar. Sedangkan ulir ganda memiliki celah kisar sebanyak 2 kali jarak pisah atau jarak gang ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau berdasarkan bentuknya, ulir ini jika dipotong secara melintang ya teman-teman, bentuk-bentuknya bisa menjadi ulir segitiga, ulir persegi, ulir trapesium, dan ulir bentuk lainnya. Proses pengerjaan ulir dapat dilakukan dalam berbagai cara ya teman-teman, yang tergantung dari fungsi yang terdapat dalam ulir masing-masing ulir tersebut. Cara pembuatan ulir yang umum dipakai antara lain yang pertama, tap. Tap teman-teman untuk membuat ulir dalam yang pada umumnya berprofil berbentuk segitiga. Proses pengetapan dapat dilakukan secara manual atau secara mesin. Yang kedua teman-teman adalah snai. Digunakan untuk membuat ulir luar atau baut yang pada umumnya berprofil segitiga. Benda kerja yang akan disenai dibuat dulu diameter mayor yang diperlukan. Yang ketiga, dengan mesin gerinda. Pada proses ini hanya digunakan untuk membuat ulir-ulir yang sangat presisi. Misalnya, poros ulir untuk mikrometer. Selanjutnya dengan mesin bubut. Dibuat dengan pahat ulir atau profil pahat sesuai tuntutan. Proses bisa terjadi karena adanya lead screw dan tuas ulir. Tuas ulir menghubungkan lead screw dengan apron box. Ada bisa juga dengan
roll dan dipres, dituang, dan milling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Anak Teknik. Di video kali ini kita akan membahas sedikit masalah ulir nih guys. Bagaimana cara membuat suatu ulir luar pada sebuah baut menggunakan mesin bubut nih guys. Buat teman-teman yang baru gabung dan khususnya buat teman-teman yang menyukai dunia teknik, silahkan like, komen, dan subscribe channel Anak Teknik ya, agar channel ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Oke, langsung saja di video kali ini saya ingin membuat sebuah ulir segitiga ya guys, ulir luar menggunakan mesin bubut Crisbo KW 15486. Sebelumnya kalian harus mengukur dulu ya guys, ulir yang ingin kita buat itu pitchnya berapa dan masuk kategori ulir apa gitu ya guys. Setelah kita lakukan pengukuran pada mur ya guys, ternyata jenis ulir ini menggunakan jenis ulir segitiga dengan jarak pitch 2,0 mm. Ulir segitiga sendiri dibagi menjadi dua ya guys, ada ulir metris dan ada Whitworth, dimana yang membedakan adalah jika menggunakan metris sudutnya maka 60 derajat, jika menggunakan ulir Whitworth sudutnya 55 derajat dan satuannya inci ya guys. Setelah mendapatkan jenis ulir yang ingin kita buat, tentukan juga sudut mata pahat ya guys, sesuaikan dengan yang kalian ukur tadi. Kalian ingin menggunakan Whitworth atau metrik. Nah, di sini saya menggunakan metrik, maka sudut yang saya gunakan adalah 60 derajat. Lakukan proses penyenteran mata pahat dengan cara menyentuhkan ujung mata pahat dengan ujung kepala lepas ya guys. Pastikan posisinya benar-benar center. Lakukan pengamatan pada tabel, posisi ulir 2 ada di kolom C3 dan M1 ya guys. Setelah itu kita cek posisi roda gigi yang ada di dalam gearbox nih guys, apakah sudah sesuai atau belum dengan ulir yang ingin kita buat nanti. Menurut informasi yang ada di tabel nih guys, jika kita ingin membuat suatu ulir 2,0 mm, maka posisi gearboxnya atau roda giginya itu 48, 127 dan 24. Untuk posisi roda gigi saat ini menggunakan kolom yang di atas, yaitu dengan rasio perbandingan 24, 120 dan 48. Maka jika kita ingin membuat ulir 2,0 harus kita rubah yang di atas 48, kemudian yang di tengah 127 dan yang di bawah 24.
is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Tentukan kecepatan RPM yang ingin teman-teman gunakan, termasuk dalam kolom 1 atau kolom 2. Jika termasuk dalam kolom 1, maka posisi puli yang kecil di atas, yang besar di bawah. Namun jika posisi kolom nomor 2, puli yang besar di atas, yang kecil di bawah. Posisi puli pada saat ini, puli yang kecil di atas, puli yang besar di bawah. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pada puli tersebut. Nah, untuk yang bagian dalam, untuk yang di atas itu pulinya besar, untuk yang di luar kecil, sedangkan bagian bawah untuk yang di dalam itu kecil dan yang di luar itu yang besar. Maka posisi saat ini termasuk pada kolom nomor 1, yaitu puli yang kecil di atas, puli yang besar di bawah. Sebelum melakukan proses pembuatan ulir, kita buat dulu clearance guys, atau jarak bebas di ujung atau di akhir dari ulir tersebut. Tujuannya agar si mata pahat nanti tidak menabrak ke poros ya guys. Sesuai dengan panduan yang ada di tabel, ulir 2 itu ada di kolom C3 dan M1. Maka handle harus kita sesuaikan sesuai dengan arahan dari tabel, yaitu M, kemudian 1, kemudian C, dan yang terakhir 3. Kemudian atur kecepatan spindle sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya ingin mengatur pada kecepatan paling rendah di kolom 1 yaitu 100 rpm, maka ada di kolom B1. Kita atur panel pada posisi B1. Selanjutnya kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan cara menyentuhkan ujung mata pahat ke permukaan material. Kemudian kita geser skala nonius ke angka 0 untuk memudahkan pada saat proses penyayatannya nanti. Mesin ini menggunakan ketelitian 0,02 mm per satu garis. Satu kali pemakanan kita atur 10 garis, artinya 0,2 mm dikali satu putaran penuh sama dengan hasil sayatannya 0,4 mm.
Staying up when I go out. You gotta know Kemudian kita tambahkan lagi 10 garis pada sayatan yang kedua. Begitu juga pada sayatan yang ketiga dan seterusnya. why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Anak Teknik. Mari sama-sama kita bangun channel ini agar bermanfaat bagi semua orang. Itulah sedikit ilmu, bukan menggurui, tetapi di sini saya juga masih belajar. Terima kasih telah menonton. Bye teman-teman.